doain aja ya, mudah-mudahan. Tapi tahun ini aku tetap sih, walaupun nggak ada pasangan, aku tetap punya orang-orang yang aku sayangin, tetap punya orang-orang yang aku cintain. Sekarang aku jadi bisa lebih fokus buat diri aku, bisa fokus sama keluarga aku, bisa fokus sama orang-orang terdekat aku. Mungkin orang-orang yang perlu kita perhatiin di saat keadaan sekarang dunia lagi kayak gini, bisa kita lebih perhatiin gitu. Tapi belum ada yang ngedeketin sana, apa seperti apa sih? Udah ada yang nyenggol-nyenggol? Yang deketin ada lah ya, ada. Tapi Kok gimana? aku deg-degan? Berarti emang suka juga sama nih orang ya berarti ya? Enggak kok, kalau misalnya ditanya kayak gitu deg-degan sih. Karena apa ya? Ya nanti aja lah. Masih trauma apa gimana Kak? Trauma sih enggak, cuman mungkin sekarang aku jadi lebih berhati-hati dan lebih yang kayak jalanin aja. Karena ya kejadian yang kemarin pun kita udah jalanin hubungan yang lama, udah sempet mau nikah, padahal 2 bulan lagi kita mau nikah, terus tiba-tiba gagal semuanya. Jadi aku sekarang yang lebih kayak oke, kita jalanin aja apapun yang Tuhan mau untuk aku jalanin, bismillah semuanya. Karena apapun yang kita rencanain, apapun yang kita inginin, kalau kata Tuhan enggak. Jadi aku sekarang yang udah nggak mau berharap berlebihan. Jadi ya udah bismillah aja semuanya. Masih belum? Atau belum? Bisa move on deh. Ternyata jadi lebih tertutup enggak? Enggak sih. Kalau lebih tertutup enggak. Karena aku malahan bersyukur ya dengan masa lalu aku itu. Aku bersyukur karena aku mungkin bisa seperti sekarang, aku bisa lebih dewasa karena mungkin masa lalu aku gitu. Jadi semuanya dijadiin pembelajaran dan aku pun jadi lebih tahu sifat-sifat karakter orang itu seperti apa. Kriterianya apa ya? Pasti khas agama, udah gitu sayang sama aku, sama orang tua, sayang, bertanggung jawab, terus pinter, udah gitu sayang sama Tuhan juga. Itu sih, takut akan Tuhan. Komunikasinya masih lancar. Kemarin juga aku sama Vero sempat WhatsAppan, dia bilang omanya sempat nanyain aku di Manado. Karena aku dekat kan sama keluarganya dia, omanya lagi sakit gitu, sempat nanyain gimana Susan, baik-baik aja di Jakarta gitu. Enggak lah. Tapi biasa cewek setelah di chat lagi sama mantan bisa cepet gitu nggak sih? Tapi kalau aku dari dulu ya mikirnya kalau misalnya udah putus, ya udah putus gitu. Karena ngapain kita mesti ada balikan kalau misalnya dulu kita masih bisa baikan. Bener kan? Betul. Jadi kalau misalnya emang udah bener-bener putus, tandanya emang kita pada saat itu pun kita udah tahu bahwa kita ini emang udah nggak bisa jalan. Jadi kalau emang kita mau balikan, buat apa kalau misalnya kita tahu nanti ujung-ujungnya juga kayak kemarin lagi gitu. Kok aku jadi kayak pakar percintaan gini ya. Tapi kalau mami aku sih orangnya ini ya, maksudnya apapun yang terbaik buat aku dia serahin semuanya ke aku. Kalau misalnya menurut dia aku belum siap atau aku belum nemuin yang cocok, itu enggak. Cuman kalau papi aku mungkin karena orang Mesir ya, jadi kayak Sus, kamu udah umur segini gitu. Tapi enggak sih, kakak aku soalnya belum nikah juga. Jadi santai. Mami sama papi aku udah pisah dari aku umur 3 apa 5 tahun gitu, dari aku kecil. Karena mungkin ya dari situ pun aku bisa ngambil pembelajaran dari orang tua aku bahwa kebedaan budaya, pemikiran, kebiasaan, karakter itu susah untuk dijalani. Karena papi aku dengan budayanya, dengan pemikirannya seperti apa, dan mami aku seperti apa, itu agak susah ya untuk dicocokin. Dan maksudnya kalaupun emang bisa, ya pasti ada kebedaan yang mereka aja bisa seperti itu, apalagi aku gitu. Apalagi aku, makanya aku benar-benar berhati-hati banget sekarang
Jadi ya emang kalau misalnya nikah tuh nggak yang main-main asal nikah karena emang sayang doang, enggak, tapi kita emang benar-benar gimana caranya dua orang, dua karakter, dua pemikiran itu dijadiin satu, bisa jadi satu tuh kayak gimana Sampai akhirnya bisa ketemu tuh kan jauh kan, Mesir Iya. Indonesia tuh. Jadi papi aku itu dulu waktu dia umurnya 24 tahunan ya, dia tuh sempat tinggal di Jakarta, kerja di Jakarta selama 10 tahun. Dan dia tuh suka di kedutaan Mesir kan. Dan mami aku itu mami aku tuh suka jual beli mobil, ada showroom mobil gitu. Kebetulan papi aku itu papi atau mami lagi mau beli mobil, dan kebetulan mereka lah yang menjadi penjual dan pembelinya. Jadi ketemu, terus papi aku naksir, kayak dia cerita sama aku, saya tuh ngelihat ibu kamu pertama kali, kayak dia tuh perempuan paling cantik di Indonesia gitu. Nggak tahu itu omongan laki-laki doang ya. Laki-laki kayak gitu ya. Nikahnya di Indonesia waktu itu ya? Nikahnya waktu itu kayaknya di Mesir deh. Di Mesir ya. Nah, kalian tuh berapa bersaudara sih? Aku ada kakak kandung Sabrina, yang satu ayah satu ibu Sabrina. Kakak tiri beda ayah ada 2 di sini juga. Kalau adik tiri yang beda ibu di Mesir ada 5.